Setelah bergeser dari Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Bagus menjadi direktur lagi. Berarti kan spesialis direktur nih. Puri Raharja itu. Wah, ini sebenarnya ingin biar diketahui juga oleh publik ya. Apa sih yang menjadi kiat-kiat kok bisa Dr. Bagus itu selalu menjadi direktur? Sebelum saya beranjak ke dokter sebagai entrepreneur atau seniman. Tolong dijelaskan ke masyarakat, Pak Dokter. Kita kembali ke channel Case Close. Pada hari ini 3 Juni 2022 dengan menghadirkan seorang narasumber yang berprofesi sejatinya agak susah dideskripsikan. Apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang seniman, ataukah dia seorang entrepreneur. Dia tidak lain dan tidak bukan Dr. Bagus Darmayasa. Selamat siang. Selamat siang Pak Man, selamat siang teman-teman podcast. Hari ini kita mulai bincang-bincang kecil untuk memberikan pemahaman, paling tidak pembanding dalam proses kehidupan seorang yang berprofesi sebagai seorang dokter utamanya. Yang saya tahu Dr. Bagus Darmayastra ini, kalau saya dulu sering manggil Agus saja, berprofesi sebagai seorang dokter dan mempunyai spesialisasi dokter yang berulang kali menjadi direktur rumah sakit. Luar biasa sebenarnya. Saya sempat melihat menjadi direktur rumah sakit jiwa di Bangli. Yang jelas banyak keunikan dan tantangan bagi seorang pemimpin rumah sakit, karena orang waras memimpin orang gila itu sebenarnya pekerjaan yang juga tidak gampang. Di samping itu setahu saya Dr. Bagus bukan psikiater, bukan ahli jiwa, tapi mendapat tugas menjadi pemimpin rumah sakit yang membidangi orang jiwa. Itu satu hal yang menarik. Yang kedua, menjadi direktur di Rumah Sakit Bali Mandara, rumah sakit yang merupakan kebanggaan pemerintah Provinsi Bali di era milenial ini, artinya setelah tahun 2000. Kalau dulu mesti orang ngomong terpaku pada Rumah Sakit Sanglah, sekarang ada Rumah Sakit Bali Mandara. Setelah bergeser dari Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Bagus menjadi direktur lagi. Berarti kan spesialis direktur nih. Puri Raharja itu. Wah, ini sebenarnya ingin biar diketahui juga oleh publik ya. Apa sih yang menjadi kiat-kiat kok bisa Dr. Bagus itu selalu menjadi direktur? Sebelum saya beranjak ke dokter sebagai entrepreneur atau seniman. Tolong dijelaskan ke masyarakat, Pak Dokter. Terima kasih Pak Nyoman Sudiantara, sahabat lama saya. Terima kasih juga teman-teman Case Close Broadcast-nya di sini. Saya merasa berterima kasih ya khususnya kepada teman-teman yang hari ini mengundang saya ke sini, yang saya juga nggak tahu ada teman menghubungi saya untuk bisa bertemu, tahu-taunya ketemu teman-teman di sini. Ya, bersyukur sekali pada siang hari ini saya bisa bertatap muka dengan teman-teman di sini dan juga tentu para pemirsa nantinya. Apa yang disampaikan Pak Nyoman, ya memang sih betul. Saya dalam perjalanan hidup sudah 3 kali menjadi direktur rumah sakit. Saya nggak tahu apa kiat-kiatnya. Saya hanya mempunyai kiat adalah mumpung masih hidup, saya memberikan semacam ya kesempatan untuk melayani Pak Man. Itu aja, dan semua ini saya jalani tanpa keluh kesah. Saya jalani dengan tulus, saya jalani dengan ikhlas. Itu aja barangkali prinsip saya, sehingga barangkali saya harus diberikan tempat lagi ya melayani pasien khususnya di Rumah Sakit Puri Raharja Denpasar saat ini. Oh, berarti sebenarnya saya kurang setuju dokter, mumpung masih hidup.
semasih masa hidup mengabdikan diri kepada profesi. Jangan ada kata mumpung kita mengabaikan kehidupan ini ya. Jadi, betul. Terima kasih Pak Dokter. Semasa pandemi ya, Dokter Bagus sudah menjadi direktur di Rumah Sakit Puri Raja ya. Bali Mandara pertama. Oh, Bali Mandara duluan ya. Berarti waktu Delta di Bali Mandara. Waktu Delta udah di Puri, Pak. Delta di Puri. Yang pertama ya, Alpha yang di Bali Mandara. Terus apa yang menarik di saat COVID itu? Dokter Bagus menjadi direktur sebuah rumah sakit yang mempunyai prestis cukup luar biasa. Kan kita tahu COVID itu serangannya mendadak. Jujur kita katakan kita kelabakan, dokter semua nakes waktu itu kelabakan. Belum mendapatkan format bagaimana penanganan yang benar atau protap yang jelas dari kementerian secara struktur sampai ke bawah. Pasti jelas akan orang kelabakan mencari kamar, ya kan? Apa yang dokter alami saat itu? Apakah nervous karena ini penyakit baru? Dan jelas ada tekanan-tekanan keluarga pejabat, keluarga teman dan ini akan datang, Pak Dokter, karena saya tahu Pak Dokter Bagus ini banyak sekali punya teman, pasti akan ngomong, Pak Dokter bantu ada keluarga saya masuk, kasih ruangan karena di sana sini penuh. Mengalami nggak situasi seperti itu? Terus bagaimana cara menanggulangi? Situasi kan krusial nih. Ini tolong salah, nggak ditolong salah, ada teman, ada sahabat dan lain sebagainya, ada pejabat mungkin. Seperti apa kiatnya waktu itu? Baik, terima kasih. Sebelum saya mau membahas lebih lanjut, ini memang pewawancara dalam hal ini Pak Nyoman ini saya lihat nih menguasai semua ini ya, sampai penyakit dia tahu nih, mulai Alpha, mulai Delta, mulai COVID dan sebagainya. Ya jujur saja semua orang ya, tidak hanya saya aja, barangkali semua seluruh dunia sudah tahu ketika ada wabah COVID ini ya. Tadinya kita berpikir mungkin hanya sekian bulan atau mungkin berapa bulan gitu. Tahu-tahu tahunan ya. Betul Pak. Jadi tentu pada saat pertama kami masih ingat waktu itu ketika mulai ada isu COVID mulai dari Cina ya Pak Maria, ya, Wuhan, kemudian 2019 masuk ke Indonesia Maret ya. Maret masuk ke Bekasi ya. Ketika Ibu Tangerang ya. Yang pertama itu Jabodetabek memang ya. Jadi kita sudah mulai tentu sebagai sentra rumah sakit sudah harus siap-siap Pak. Ya. Kita pertama kali ada 4 rumah sakit yang ditunjuk sebagai penampung lah penampung ya. Singkat cerita salah satunya yang di kami di Sanur. Waktu itu kami hanya memiliki beberapa kamar lah ya, mungkin sekitar 10 atau 12 gitu ya. Tapi dengan begitu cepatnya pandemi ini ya tentu kita berancang-ancang. Ya tentu ini juga atas perintah pimpinan untuk bersiap-siap membuat kamar isolasi. Dan kami sudah membuatkan semacam mulai surat SK, SOP seperti biasa lah. Jadi timnya apa saja yang terlibat, mulai dokter paru, katakanlah dokter penyakit dalam, perawatnya, termasuk semua APD. Seperti biasa kita sudah tahu. Nah pertama kali kami merawat adalah seorang tenaga orang Indonesia, orang Bali yang kebetulan bekerja di Italia Pak. Kapal pesiar. Kapal pesiar, betul. Kapal pesiar. Ketika mereka pulang ke Bali dengan kondisi begitulah, ciri-cirinya panas dan sebagainya. Dan betul, waktu itu kita menunggu hasil swab PCR itu kan satu pintu waktu itu masih di Sanglah. Belum ada alat-alat semacam untuk pemeriksaan PCR itu masih langka. Masih langka, hanya ada satu alat sehingga kami harus menunggu jawabannya ini kira-kira penyakit apa ini. Ternyata betul swab positif dan akhirnya kita rawat. Nah kemudian betul-betul ini orang pemuda, ini orang Bali dari Gianyar, sampai sekarang saya masih komunikasi, dia berterima kasih karena begitu cepatnya virus ini menyerang tubuh seseorang. Ibaratkan mereka menyerang paru-paru, kemudian di dalam paru-paru itu terjadi pergumulan. Kita punya tubuh ini memiliki semacam pasukan ya, artinya melawan mereka itu yang disebut dengan Pak? Sel memori. Ya semacam sel memori. Jadi kita melawan itu
Tapi begitu cepatnya ya bersyukurlah sang pemuda ini, anak muda ini masih kuat untuk menghadapi. Kira-kira dia dirawat sampai 1 bulan, mereka sembuh. Mungkin karena tidak ada komorbid Tidak ada ya. komorbid. Kemudian berikutnya orang Swiss, saya ingat sekali itu. Ini juga parah sekali. Nah sejak itulah kita mulai menganggap ini serius. Apalagi sudah begitu cepatnya terjadinya pandemi ini meluas begitu besar, sehingga kami ancang-ancang. Itulah pengalaman saya sehingga kami harus membuat kamar rawat khusus, jadi diisolasi. Kebetulan pemerintah provinsi mengharuskan kita sebagai rumah sakit milik pemerintah provinsi untuk membuat yang lebih banyak. Kesimpulannya kamar kelas 3 kami jadikan ruang isolasi. Kita menambah menjadi 40 bed. 40 dot ibu ya. Dan itu pun harus dirancang Pak Man, karena isolasi itu harus betul-betul kedap, artinya udara betul-betul terjaga, jangan sampai menular. Dan alurnya itu kita buat mulai dari bagaimana pasien masuk ke UGD, dan UGD ini terpisah dengan UGD yang umum. Ya, mereka masuk ke UGD COVID, kita isolasi jalurnya semua, termasuk bagaimana SDM-nya kita mempersiapkan karena mereka semua serba baru, yang kebetulan penyakitnya baru, dan kita ajari mereka untuk simulasi, dan simulasi ini hampir berhari-hari Pak. Ya, sungkarnya mereka sudah terbiasa sekarang. Ya, artinya mungkin kalau tadi saya anggap ada kalimat menganggap awalnya COVID ini sepele ya, tidak akan berpikir long term sampai 2 tahun atau 2 tahun lebih seperti sekarang ya, sehingga ada kegamangan di awal para nakes itu, tapi setelah perkembangannya begitu cepat, dikonversi juga dengan berita dari luar, Italia, Eropa dan lain sebagainya, mata-mati akhirnya Indonesia membuat protap juga sampai ke daerah. Nah, masih dalam kaitan COVID, Pak Dokter kan juga kena COVID waktu jadi direktur rumah sakit, kena ya? Iya, kena kan. Ya konsekuensi logis lah. Iya, bersentuhan dengan pasien. Iya. Seorang direktur rumah sakit, tenaga kesehatan, suatu hal yang wajar. Saya astungkara Pak Dokter masih bisa saja ngomong pada hari ini ya. Astungkara Pak, puji syukur sekali. Ya, bisa kita berbicara mengenang masa lalu mungkin. Ya, betul, Pak. Bagaimana, apa yang Pak lakukan saat kena COVID itu? Artinya gini, ada nggak penyesalan? Kok saya jadi direktur rumah sakit kena COVID? Ada nggak penyesalan itu? Kedua, bagaimana cara mengisi waktu dalam tahap isolasi ini? Baik. Sedangkan saya tahu juga sebenarnya dokter ini beban mentalnya luar biasa. Kenapa saya katakan? Pendamping setia mantan pacar yang jadi istri sakit, ini kan beban. Bagaimana Pak Dokter menyikapi ini? Baik, terima kasih Pak Man, betul ya. Jadi ketika ini malah pada saat Delta Pak, saya waktu itu sudah bertugas sebagai direktur Rumah Sakit Puri Raharja. Tepatnya itu 26 Juli Pak ya. Saya sebenarnya 2021 ya? Iya, saya sudah wanti-wanti. Cuman saya yang kecolongan karena waktu itu ya maaf, ini kebetulan hari ulang tahun saya. Oh, hari ini ya? 26 Juli tahun lalu. Oh, ya, jadi waktu saya kena COVID itu 26 Juli, saya kecolongan mungkin karena banyak teman-teman mengajak saya untuk ya syukuran. Ya, saya lupa mungkin. Gagabah lah ya. Benar. Jadi yang namanya virus COVID ini, apalagi yang namanya Delta itu, prokes itu penting sekali Pak Man. Makanya tidak salah pemerintah tetap menyarankan untuk pakai masker ya. Jadi waktu itu ketika galak-galaknya memang harus betul-betul kita harus menjaga prokes. Jadi pertama, masyarakat begitu dicurigai katakanlah ada gejala, tim istilahnya tracing ini harus bergerak Pak Man. Begitu diketahui salah satu masyarakat atau beberapa masyarakat positif, dia harus diisolasi. Diisolasi, di tracing juga, kemana, ke siapa aja yang ketemu ya. Jadi tim tracing ini juga harus kuat Pak Man. Jadi menurut ahli epidemiologi, memang jalan baiknya itu adalah satu, tracing. Kayak intelijen nih Pak Man, cari kemana nih. Kedua, begitu ketemu harus diisolasi. Jangan sampai yang sudah positif itu menyebarkan lagi. Nah yang terakhir adalah vaksin Pak Man. Itu vaksin penting. Terbukti dengan Indonesia begitu gencarnya ya Bapak Presiden
menginstruksikan Menyarankan vaksin, ternyata lebih cepat kita lebih recovery cepat, ya. recovery. Lebih cepat. Nah, kebetulan saya kena, saya tidak merasa biasa-biasa aja. Ternyata besok paginya, jadi malam sudah mulai ada gejala meriang. Saya coba cek suhu tubuh, ternyata memenuhi indikasi lah panas. Tapi saya tetap memberikan obat simptom ya di semacam paracetamol untuk menghilangkan panas. Ternyata masih panas. Akhirnya kami lakukan swab positif. Nah, saya sudah mulai terasa ya seperti umum lah, gejala-gejalanya, tenggorokan mulai rasa sakit dan sebagainya. Udah, karena saya sebagai pekerja di Rumah Sakit Budi Raja, akhirnya saya minta dirawat di Rumah Sakit Budi Raja. Selama hari pertama, kedua saya memakai semacam oksigen ya, tapi tidak begitu berat. Tapi ya banyak masukan, salah satunya Pak Man juga memberikan obat. Selain obat-obat medikal ya juga kami seperti obat air panas, herbal gitu kami lakukan. Hari keempat apa kelima sudah lepas oksigen. Jadi Astungkare saya masih istilahnya diberikan kesehatan sampai sekarang. Tapi saya cukup lama dirawat Pak Man. Jadi waktu itu sekitar 23 hari dirawat di Rumah Sakit Budi Raja. Karena apa? Karena setiap 5 hari PCR saya masih positif. Nah, saya tanya pada itu setelah minum Avigan sama azithromycin. Betul, masih positif. Saya tanya kepada ahli parunya. Hari keberapa? Sampai ketiga kali baru hilang. Hari ketiga? Bukan, maksudnya PCR-nya ini baru hari 23 hari baru negatif. Baru betul-betul negatif. Betul negatif. Jadi 3 kali setiap 5 hari saya swab, 5 hari setelah 2 hari ke-23 baru PCR-nya negatif. Oh, berarti cukup lama dia bertahan ya. Konon ceritanya memang itulah Delta Pak ya. Kadang-kadang cangkongnya dia, virusnya itu masih melekat di tenggorokan kita. Tapi tidak menimbulkan semacam membuat orang sakit lah ya. Sakit lagi. Gejala itu sudah mulai menghilang, hanya saja mungkin cangkongnya masih ada. Ya. Berarti hari ke-23 berapa hari di 23 hari Pak. Di rumah sakit itu? 23 hari. Bagaimana cara killing time selama di sana? Kan tidak mungkin seorang dokter memikirin sakitnya, dia sudah melakukan terapi. Apa lagi yang dilakukan? Mungkin nulis puisi atau menggambar foto perempuan, mantan pacar atau jadi gini Pak Man, gitu. Memang saya nggak bisa diam Pak Man ya, jujur aja para pemirsa. Jadi begitu istilahnya oksigen saya sudah dicabut, saya ini merasa kok sepertinya waktu itu tidak terisi dengan baik. Tidak baik. Akhirnya ya sudah, kembali lagi kebiasaan saya. Biasalah coret-coret lah kalau saya bilang itu. Saya melukis Pak. Melukis di kanvas atau di kertas? Di kertas gambar. Kertas gambar, ada juga kanvas kecil lah. Gitu. Ya. Jadi kebetulan ya saya minta anak saya tolong papa bawain alat-alat lukisnya gitu. Ya dibawakan lah alat-alat lukis. Ya, ada mulai pastel, mulai pensil warna, mulai akrilik, apa aja gitu. Terus dari sana ya sudah kita mulai Pak menggambar. Sampai saya bisa menggambar sekitar 76 lukisan. Kebetulan Juli menjelang Agustus itu kan mau hari kemerdekaan RI yang ke-76. Singkat cerita ya sudahlah, saya bikinlah harus target bisa sampai 76 lukisan. Oh, berarti ada target di sana dalam mengisi waktu isolasi itu ya. Isolasi itu. Nah, tapi anak saya tuh tahu, kebetulan anak keduanya dokter, dia lihat handphone saya kan masih online ini sampai jam 11 malam, jam 12. Mungkin itu juga yang menyebabkan PCR saya tuh masih positif sampai 23 hari baru hilang, karena saya bukannya harus istirahat, tapi malah saya bekerja. Untuk melukis. Nah, ini kemungkinan memang pada saat kita kena istilahnya COVID ini, pertama kali memang kita harus kuat ini Pak Man. Jadi jangan merasa stres. Jadi imun masih bisa terjaga. Ya, terjaga lah ya. Nah, inilah saya pakai sehingga dengan saya melukis. Jadi pikiran saya bahwa saya kena dengan virus ini menjadi hilang, sehingga mungkin ya Pak Man imun saya bertambah. Itu pengalaman saya. Naik ya. Betul. Dari 76 lukisan yang
dilukis oleh Dr. Bagus sebagai seorang direktur rumah sakit di mana dia dirawat. Ingat gak lukisan pertama itu perempuan apa laki? Ya, betul. Ya harus dong. Pasti ini ada momen yang biasanya inspirasinya ini yang harus saya, ini target saya seperti ini. Mungkin siapa pejuang Indonesia atau apa kalau kayak siapa kira-kira? Ya kebetulan saya mulainya malam. Biasanya mungkin teman-teman yang sudah saya sering setiap hari share lukisan, biasanya suasana malam itu lebih cocok kalau digambar seorang wanita. Kan ini kelihatan memang dokter tertarik dengan wanita juga sih. Bukan, ya, wajar. Wanita itu adalah inspirasi, Pak. Ya. Tanpa wanita, Pak Nyoman juga tanpa wanita nggak bisa kelahiran, tidak ada kelahiran. Benar. Jadi wanita itu adalah inspirasi, Pak. Ya maksud saya wanita itu istri saya, inspirasi dalam hidup saya. Begitu, Pak. Nah, wanita kemudian pasti sering kalau dia sudah melahirkan disebut ibu. Ibu itu ibu pertiwi, siapapun harus punya Pak. ibu ya. Ya ibu itu kan wanita, Pak, bukan itu laki-laki. Jadi wanita inilah yang memberi inspirasi, gitu Pak. Kemudian kedua, kalau pagi saya bangun, saya melihat burung, kebetulan ada di halaman kantor, pasti gambarnya binatang. Kadang-kadang lihat matahari terbit dari timur, kadang-kadang ya gambarnya matahari baru terbit, tapi saya isi misalnya seolah-olah di laut begitu misalnya. Ya, berarti. Nah, gambarnya ini macam-macam Pak, terinspirasi. Pak Nyoman ngirim makanan apa nih? Oh, sup kepala ikan, saya gambar ikan. Gitu. Kemudian ada teman, kirim jajan apa nih? Jajan donat, saya gambar donat. Kemudian ada yang ngirim misalnya steak atau mungkin apa, dikirim ya saya gambar steak. Berarti makanan di rumah sakit nggak laku dong, lebih banyak import ya? Bukan. Ya inilah Pak Man. Pak Man bilang bahwa saya berteman itu adalah rezeki, Pak Man. Betul. Ya, Friend means a lot ya. Betul, banyak Pak Man. sekali makna. Saya merasakan selama saya dirawat di rumah sakit, termasuk Pak Man sendiri, apa kirim Cang deh, itu kata-kata Pak Man saya nggak lupa. Jadi teman-teman hampir semua Pak, dari pejabat, dari orang kecil, semua mengirim. Sampai yang namanya parcel itu, saya nggak mungkin bawa begitu pulang, Pak. Pasti saya kasih. Pos satpam tuh hampir semua terisi tukang kebun satu-satu, Pak. Nah itulah berkah Tuhan dibalik saya kena musibah COVID ya Pak. Itu sebenarnya karunia Pak Dokter. Betul, Pak. Bahwa keberadaan itu memberikan makna khusus. Betul. Dibalik derita sakit ada hal yang harus kita ambil hikmahnya. Oh, begini respon teman-teman atau sahabat saya, orang yang dekat saya memperhatikan saya. Bagus sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Man. Sering saya mendengar bahasa masyarakat yang menggunakan jasa rumah sakit Puri Raharja semenjak kepemimpinan Dr. Bagus Darmayasa, setelah kepergian sang ipar yang dulu jadi direktur di sana, kesannya itu tercermin dari masyarakat. Ada dua kesan. Orang sakit akan berobat mencari seorang nakes atau masuk ke galeri. Nah, ini menarik sebenarnya. Apa sebab image ini dibuat? Ini jelas kebijakan direktur ya, kebijakan pemegang kewenangan. Apa sebab Dokter Bagus mempunyai keinginan seperti itu? Merubah imaging kah? Atau memberikan rasa stres yang hilang? Menaikkan imun orang sakit, seperti apa? Ketiga-tiganya Pak Man. Mungkin benar yang Pak Man sampaikan. Memang ya tidak dipungkiri bukan karena saya aja. Ini semua tim bekerja. Tetapi ketika saya 4 Agustus setahun lebih ya saya bekerja di sana, saya bingung nih apa yang mesti saya kerjakan. Maaf ya, karena waktu itu kan gelap sekali Pak Man ya, belum tertata. Jadi kebiasaan saya dimanapun saya bekerja, di rumah sakit jiwa, di rumah sakit benar, saya selalu padukan antara profesi saya sebagai dokter dan juga hobi saya sebagai ya katakanlah penyuka seni ya. Jadi saya coba untuk mendandanin, pertama adalah interior atau katakanlah kesan rumah sakit itu supaya image ya image betul, supaya kesannya bersih. Jadi contoh kayak ruang podcast ini mainnya abu-abu, mainnya soft pastel. Ya inilah namanya bagaimana kita memberikan nuansa supaya orang masuk itu katakanlah datang ke rumah sakit Puri Raharja itu tidak artinya ketakutan, justru memberikan kesan yang
yang baik, yang bersih dan nyaman. Nah kemudian ya tentu juga seperti Pak Man bilang, kalau orang datang ke sana mungkin karena mereka berkunjung melihat temannya sakit, saudaranya sakit, mereka kemudian melihat beberapa lukisan yang saya pajang di sepanjang tembok-tembok atau di kamar. Kadang-kadang mereka foto, malah saya dapat dari orang ke orang, oh ini kok lukisan saya, rupanya di-share. Jadi di-share bahwa ini ada temannya opname di kamar sekian. Malah lukisannya juga ditonjolkan, begitu misalnya. Bagaimana perasaan Dokter Bagus melihat artinya orang yang nge-share itu terus kembali ke Anda sebagai pelaku atau yang membuat lukisan? Apa yang terbersit dalam perasaan Anda itu? Tentu sekali, senang sekali Pak Man ya. Bagaimana? Ada rasa bangga ya? Ya kalau dibilang bangga ya senang lah ya. Artinya saya melihat karya saya ada orang yang juga memperhatikan. Ya, gitu. ada orang yang tertarik ya. Ada orang yang tertarik. Asal jangan tertarik sama pelukisnya aja, berisiko soalnya ya. Selama menjadi direktur rumah sakit di Puri Raja dalam suasana COVID, bagaimana cara? Karena banyak teman, ya kan? Pasti banyak yang minta tolong. Setidaknya yang opnam pasti nyari, mana Pak Direktur? Karena teman saya mungkin merasa, kalau saya pun begitu seandainya saya. Atau dalam masa vaksinasi, sejauh mana teman sahabat, rekan memberikan tambahan beban kepada Anda sebagai seorang pimpinan rumah sakit? Pada saat mulai COVID itu kan ada mulai susah waktu awal-awal vaksin Pak Man. Ya, tahu. Ya Pak Man tahu lah. Itu susah sekali orang vaksin. Dan saya kebetulan ketemu sama Kepala Dinas Kesehatan Kota. Waktu itu kan vaksin hanya diberikan prioritas kepada rumah sakit pemerintah. Terus saya bilang sama Bu Kadis, kenapa nggak rumah sakit swasta juga dilibatkan? Astungkare dikasihlah pertama kali 10 rumah sakit swasta termasuk Puri Raharja. Dan saya memang punya semacam kebiasaan. Jadi setiap orang yang akan vaksin itu saya mesti buatkan ruangan khusus Pak Man, supaya mereka nyaman, apalagi anak kecil biar nggak takut. Dan saya selalu kasih lukisan atau gambar. Tujuannya untuk apa Pak Man? Beralih pikirannya ya dari di samping beralih, mereka saya siapkan semacam kursi dengan saya khusus kayak cat Prada gitu, supaya mereka pada saat disuntik vaksin bisa berfoto selfie Pak Man. Dan itu saya isi tulisan Puri Raharja. Dia akan selfie, dia akan sampaikan kepada teman, nih gua nih sudah vaksin di Puri Raharja. Itu paling tidak kan menambah marketing saya Pak Man. Ini luar biasa Dokter Bagus. Makanya saya manfaatkan orang yang datang ke sana Pak Man. Jadi begitu dia vaksin dengan bangga, dia foto. Tunjukkan bahwa itu Puri Raharja. Yang notabene direkturnya Dokter Bagus Darmayasa. Nah, ada pengalaman pada saat itu karena saking mudahnya kami tidak bertele-tele ya. Artinya setiap orang yang datang begitu memenuhi syarat, misalnya KTP jelas, kemudian aplikasinya masuk, artinya umur sesuai, dan kami berikan mereka, tidak ada istilahnya mempersulit. Ngapain bukan kita yang punya vaksin. Betul. Kan negara yang membiayai. Apalagi kita membantu orang, kan karmonya kata orang Bali kan besar sekali. Itu prinsip saya. Nah, pada suatu kali ada teman saking mudahnya, karena waktu itu beberapa komunitas sulit untuk mencari vaksin, dia membuat semacam tulisan di medsos, hubungi Rumah Sakit Puri Raharja, vaksin gampang, nomor sekian, direkturnya baik dan sebagainya. Artinya memuji saya. Akhirnya di sana ada promosi juga ya? Ya, tapi ada dampaknya Pak Man. Ya pasti. Satu hari itu hampir 200 lebih WA masuk ke saya. Selama hampir kurang saya mungkin seminggu tuh masih bisa saya menjawab. Contohnya begini, Pak dokter, saya Made Anu gitu misalnya, saya habis kecelakaan, boleh nggak saya divaksin? Yang begini-gini kan saya harus jawab. Ya, betul. Pak Nyoman juga misalnya, Dede, nih Pak Nak kini-kini, was kini-kini, boleh? Saya kan harus jawab Pak Man. Capek juga Pak Man, akhirnya sakit juga saya. Nah ternyata medsos ini cukup besar, cukup cepat sekali beredar. Iya, memang. Luar biasa ini, saya memang mengakui bahwa eranya sekarang digitalisasi ini, dunia tuh semakin kecil, semakin digenggam. Singkat cerita, itulah yang menyebabkan saya ganti nomor HP Pak Man. Mohon maaf kepada masyarakat yang menyaksikan atau mendengar podcast ini, bukan maksud apa. Dulu kan 8484 Pak Man hafal. Barusan Pak Man nanya lagi, Anecha nanggoci nomor telepon deh kan gitu Pak. Nah sekarang baru, bukan saya menghindar, tapi karena itu terjadi penumpuk-numpuk, saya nggak sempat jawab, akhirnya blank gitu Pak.
Ya mohon maaf Pak, itu jadi pengalaman saya ketika susah-susahnya orang vaksin. Tapi sekarang Astungkara pemerintah sudah memberikan seluas-luasnya orang vaksin, tidak hanya di rumah sakit, barangkali kelompok-kelompok komunitas sudah melaksanakan kegiatan vaksin ini. Oke, ini ada yang menarik netizen yang menonton channel Case Close. Ya. Saya tertarik tadi dengan nomor handphone yang diganti. Saya masih ingat memang nomor dulu itu belakangnya 2380 8484 ya kalau tidak salah ya. Sekarang 1818. Apakah ini ada konsultasi dengan ahli Feng Shui nomor yang buntut mungkin kalau 88484 bungut-bungut doyan kan. 18 gudang uang mungkin ada pertanyaan seperti itu ada. Iya Pak Man, saya kan juga belajar dari Pak Man ya. Jadi angka 8 itu katanya orang dinamis ya. Kalau kita melihat beberapa logo perusahaan itu pasti, atau orang maaf ya, kalau orang bikin buku rekening bank pasti isinya 88, atau plat mobil mereka 168, 88, kecuali 5 iya itu mungkin beda, saya itu ada kodenya. Jadi betul Pak. Jadi 8 ini mungkin cocok buat saya. Ya sudah saya pakai 1818. Oh, gitu, bukan nomor buntut ya. Karena di 18 itu gudang uang itu. Itu nomor di mungkin kalau itu kan memang Pak ahlinya di 303 Pak gitu Pak. Jadi bukan, ada teman saya Mas Heri namanya Pak. Ya. Gitu. Jadi bagus Pak Dokter. Ya, saya belajar dari Bapak, dari teman-teman Tionghoa saya memberikan angka bahwa cocoknya pakai angka ini begitu. Sebenarnya kalau kita berbicara 8, kalau konteksnya ke orang Tionghoa atau Chinese. Ya, apa arti bahasa Cinanya Pak? Pai itu pak ya. Pak. Satu dari angka itu tidak ada lubang keluar. Betul. Ketutup semua. Ya. Artinya kalau rezekinya Dokter Bagus jadi direktur atau entrepreneur atau jadi pelukis, sudah masuk tidak bisa keluar. Ya. Kalau bahasa Medannya Egypt bicut dia. Udah masuk bisa keluar ya. Itu 8 itu. Ya. Pai itu puncak. Ya, istilah Pak Man supaya angka 8 ini saya ada cuan lah. Ya, ada cien Pak gitu. Ada cuan. Gitu. Saya salut dengan beliau ini karena bisa bahasa Cina totok itu bisa Pak. Itu luar biasa nih. Saya mau nanya lagi Pak Dokter, mana lebih enak dirasakan kalau orang ngomong Dokter Bagus atau dulu orang nyebut Darmoyase. Kalau Lexi dulu manggil siapa? Dokter Bagus saja ya. Itu mana lebih senang disebut sebagai entrepreneur, pelukis atau dokter? Mana lebih senang? Ini harus dibuka. Ini kan tiga ini mempunyai image yang beda-beda loh. Entrepreneur, semuanya bagus, semuanya. Tapi yang paling bagus itu rasanya entrepreneur ya. Iya, mungkin sama semua Pak Man ya. Mohon maaf Pak Man. Terima kasih atas gelar yang Bapak berikan kepada saya. Dokter. Bukan saya yang memberikan gelar, publik sudah memberikan itu stigma itu sebenarnya. Jadi memang saya kebetulan di saat-saat ini memang lebih senang misalnya katakanlah melukis, lebih senang saya ketemu orang ya. Saya mencari teman Pak. Kata orang 1000 teman itu apa Pak? Jauh lebih baik daripada kita punya satu musuh. Teman, ya. 1000 teman itu kurang. Ya, satu musuh itu sudah cukup membunuh gitu. Ya, betul. Nah itu prinsip yang saya pikir, makanya Pak Man mohon izin saya tiap hari nge-share ketemu orang ini, saya kasih lukisan. Tidak ada maksud apa, itu adalah untuk mencari kawan sebanyak-banyak. Saya punya program untuk akhir-akhir ini saya akan mendatangi beberapa senior saya, seperti kemarin saya datang ketemu Dr. Wiradwarse, dosen saya yang menjadikan saya dokter. Paling tidak saya harus datang, mungkin ada salah kata saya harus minta maaf. Tapi begitu saya ketemu, mereka senang sekali. Hampir 3 jam saya diajak ngobrol. Umur beliau cukup tinggi. Nah, saya akan sudah punya rencana setiap minggu saya akan datangi mereka. Saya nggak tahu kenapa harus melakukan ini. Nah, kemudian karena Pak bilang entrepreneur, ya saya tidak lepas dari pergaulan Pak Man, karena masyarakat netizen ini kan banyak kelompok-kelompoknya. Ada media, ada teman-teman organisasi, ada teman-teman hiburan malam. Pak Man mungkin sudah tahu bagaimana saya bisa ketemu orang di setiap hiburan malam gitu. Misalnya kayak kemarin malam saya harus di Kute, kemarin malam lagi di Nusa Dua gitu misalnya. Ini tak lepas daripada pertemanan Pak. Itu aja. Teman, cari teman ya. Namun saya masih tetap sebagai orang
beragama, ya kebetulan saya sehari-hari juga ngayah di Pura Golawah, ya itu saya lakukan Pak. Jadi menempatkan diri juga sebagai abdi daripada yang dewasa Pak. Ya, berarti keseimbangan antara skala lawan skala ya. Dijalanin aja semua Pak. Iya. Hidup ini mengalir begitu saja. Dari sebutan saya tadi, entrepreneur, seniman, dokter, dan apalagi ditambah dengan cara-cara atau pola mengunjungi senioritas di akhir sekarang ini ya, untuk mengunjungi dokter-dokter yang pernah berjasa lah paling tidak. Terus melukis orang-orang tertentu, ya banyak pejabat di sana. Ya, Pak. Dari kalau saya lihat dari grup kita waktu SMP, saya kan pagi juga lihat itu, ada dari TNI, ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, penegak hukum. Ini sebenarnya akses yang luar biasa. Ditambah lagi dengan yang baru, senioritas. Apakah aktivitas ini selain hobi mempunyai target politik? Enggak ada Pak. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Jujur aja. Ya, memang jujur. Nanti kalau jujur itu Pak Erik yang nanya. Karena dia dari tadi nyanyi jujurlah sayang. Jangan, biasa aja. Ya artinya kalau tidak ya sudah tidak ya. Tidak usah dibahas itu. Oh ya, saya tidak akan membahas. Itu semua adalah pertemanan. Contoh kayak teman media, si Ken, saya kan boleh didaulat sebagai dokternya teman-teman media Pak. Mohon maaf ini Pak. Dari semua kelompok, Pak Man sama juga seperti Pak Man. Jadi senang membantu aja. Ada teman media sakit, nelpon saya, ya udah bantuin aja semaksimal yang bisa kita lakukan. Betul. Karena itu memang itu sudah itu karma positif. Sebenarnya itu wallet atau bekal yang kita bawa pulang ke sana nanti. Karena tidak ada yang lain yang kita bawa. Betul, kecuali karma positif. Pak Dokter, sebelum kita mengakhiri pertemuan, image di masyarakat terkesan kalau masuk rumah sakit itu mahal, ya. Bahkan sering, bukan banyak, sering kita dengar ada masyarakat yang ditolak masuk ke rumah sakit dengan alasan biaya. Sedangkan di lain sisi kita tahu sumpah dokter itu adalah untuk kemanusiaan, ya. Rumah sakit pasti koneksitasnya itu ke dokter. Bagaimana tanggapan dokter tentang kejadian atau adanya hal-hal seperti ini? Sebagai praktisi, sebagai ilmuwan yang berbasic kemanusiaan atau kesehatan, bagaimana menyikapi yang begini? Ya, baik, terima kasih Pak Man. Semestinya ya, kalau memang ada terjadi begitu, mestinya oknum ya saya sebut nih ya. Jadi mestinya dia harus sudah memikirkan bahwa dia masuk kedokteran itu sudah memilih jalan hidup itu adalah jadi dokter. Saya terapkan ini khususnya kepada anak-anak saya yang kebetulan 2 orang anak saya ini adalah dokter yang sedang melakukan pendidikan. Saya sudah sampaikan, Anda nanti menjadi dokter harus membantu, jangan memikirkan keuntungan. Saya di Rumah Sakit Puri Raharja ini sering saya tekankan kepada teman-teman atau katakanlah sejawat saya. Kebetulan di Puri Raharja ini adalah hampir 95% itu adalah konsumen kami BPJS Pak Man. Jadi kami satu-satunya rumah sakit yang mungkin di Bali ini mendapat semacam kunjungan dari Pak Gufron ya selaku Dirut BPJS, karena kami dievaluasi. Ternyata Puri Raharja ini tidak membedakan status pasien, mau pasien umum maupun BPJS. Jadi kami satu pintu Pak Man. Jadi kami loket semua, begitu nanti mana BPJS mana umum kita baru pisah. Dan kami tidak pernah artinya istilahnya menyusahkan pasien. Kalau misalnya ya ini kembali lagi Pak Man kepada masyarakat, jangan lupa atau jangan malu bertanya kepada katakanlah pegawai rumah sakit mengenai biaya dan sebagainya. Ini tujuannya adalah komunikasi Pak Man. Jadi yang penting ini komunikasi, bagaimana supaya masyarakat itu tidak menganggap bahwa rumah sakit itu mahal. Kemudian maaf ini
Kalau misalnya tidak menerima rujukan, perlu juga dipertanyakan kenapa, apakah memang peralatannya tidak memadai sehingga harus dirujuk dan sebagainya. Mungkin itu itu yang ini ya. Jadi tidak semua begitu Pak Man. Mungkin ya, karena di rumah sakit yang dituju bukan ditolak. Barangkali kurang dikomunikasikan sehingga orang masyarakat yang tidak paham, kok saya tidak diterima di sini, padahal barangkali rumah sakit yang dituju itu memang peralatannya tidak ada. Contoh kalau misalnya bedah-bedah yang besar Pak Man, ini kan perlu istilahnya terapi lebih lanjut. Ya, kalau di Bali ini kan rumah sakit terbesar lu tipe A itu hanya satu, Rumah Sakit Sanglah. Jadi dengan jenjang rujukan ini mulai tipe C, B, A itu harus dilalui agar masyarakat istilahnya mendapatkan hak untuk pelayanan BPJS-nya ini, gitu Pak Man. Berarti kalau gitu ada terputus dong di sini soal sosialisasi. Harus ini setiap hari disosialisasikan. Ya, berarti ada yang putus sehingga ada masyarakat dengan merasa tidak ditolak. diterima itu a priori dia Betul Pak. udah menyebutkan ditolak gitu. Padahal mungkin ada kendala di balik. Kelihatannya ini sepele tapi penting. Ini harus disosialisasikan Pak. Terus digaungkan karena kan setiap orang baru sakit baru dia tahu Pak. Kalau nggak sakit dia mungkin nggak ngeh bahwa ini ada program BPJS yang sungguh bagus, yang berjenjang, yang tidak bayar gitu, haknya ada gitu. Cuman masyarakat kan kadang-kadang nggak tahu bahwa katakanlah di Rumah Sakit Puri Raharja akan dilakukan tindakan onkologi yang besar, karena onkologi ini cancer Pak ya. Jadi karena kami tidak memiliki alat cancer atau radioterapi, after jadi next setelah orang operasi ini kan harus ditindaklanjuti. Nah lebih bagus dia harus kita rujuk ke Sanglah. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Dokter Bagus. Pertanyaan terakhir kayaknya waktunya udah habis ini ya. Baik, tapi ini pertanyaan sebenarnya untuk mengisi sel memori kita. Memori kita dari tahun 74 sampai hari ini, dari kita sama-sama sekolah menengah pertama. Dari kebiasaan dokter seperti jabatan tadi lah, dokter, entrepreneur dan seniman pelukis. Pernah enggak melukis wajah mantan pacar di dalam kanvas? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Oh, itu karena sudah sepengetahuan istri saya Pak. Oh sudah ya? Sudah. Artinya pernah ditunjukkan? Tunjukkan, foto bareng. Diberikan enggak kepada siapa objek yang dilukis? Langsung kepada orangnya Pak. Oh gitu ya? Iya, artinya mungkin ada perasaan CLBK atau gimana? Enggak ya, kita sudah tua Pak. Ya betul, artinya tapi kan artinya mengingat ini sempat pacaran waktu udah. Istri saya bilang, "Pak, dia kan lihat kalau saya gambar, ini siapa?" Kan namanya saya kebetulan saya nggak punya studio, hanya kebetulan ruang terbuka. Saya paham lah rumahnya dokter, paham. Tidur, saya meja gambar saya segini, kadang-kadang istri karena terlalu seringnya saya gambar, istri itu kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak. Tapi begitu misal ngelihat seorang wanita, dia tanya, ini siapa Pak? Ini siapa Pak? Ini pesanan Pak Nyoman Ponglik Pak, gitu saya bilang. Ini siapa Pak? Ini pesanannya Pak Surya Ken gitu misalnya. Kalau ini siapa? Dia kan tahu, ini kok ada lukis ini? Ya dia pesan, kita ucapkan terima kasih. Karena ya kebetulan waktu itu istri saya kan kena cancer Pak. Jadi kebetulan ketemulah karena dirawat, ya udah saya kasih dia Pak. Cuman pesan istri jangan lagi ada komunikasi. Oh, enggak boleh, artinya ada lah ya. Gitu. Barrier itu ada. Betul Pak. Kan semuanya itu dokter juga kan, mantan-mantan itu pacarin. Ya, kalau bilang begitu ya Pak. Mungkin nggak jodoh Pak. Mungkin nggak jodoh. Ya, mungkin Tuhan menjodohkan saya dengan sekarang, ya syukur. Dan ini adalah inspirasi saya. Ya, terima kasih Dokter Bagus. Saya sebelum berakhir saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada teman-teman Case Close ya. Case Close ya. Kehormatan sekali. Saya nggak tahu hari ini Tuhan mempertemukan saya di sini dan juga ketemu Pak Nyoman. Jujur aja saya nggak tahu nih, nggak ada maksud apa, karena tadi mau dibilang mau diajak makan Pak sama Bapak itu yang baju merah itu Pak. Itu ternyata hari ini saya harus ke sini menjadi narasumber ya. Jadi narasumber. Ya Stungkare Pak. Mudah-mudahan dengan saya berbicara di podcast ini setidak-tidaknya misalnya contoh kayak Mama Nadi, kok ngelukis saja, yaitu sebagai bagian daripada hidup saya. Melukis itu adalah menghaluskan jiwa Pak Man. Ya betul. Ya, jadi dengan melukis saya setidak-tidaknya pikiran saya lebih tenang Pak Man. Dan menurunkan tingkat emosional. Betul, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.